Halo semuanya, perkenalkan saya Cahaya Tirtayu. Hari ini saya akan membahas materi apa sih itu alat musik berdasarkan suara atau bunyinya. Daripada penasaran, yuk kita ke pembahasannya. Yang pertama ada idiofon. Apa sih itu idiofon? Idiofon adalah alat musik yang menghasilkan bunyi tanpa menggunakan membran, senar, ataupun kolom udara. Nah, ciri-ciri dari alat musik idiofon itu ada banyak teman-teman. Seperti biasanya alat musik idiofon ini dimainkan dengan cara dipukul, digesek, ataupun digoyangkan. Lalu, alat musik idiofon ini biasanya digunakan sebagai alat musik ritmis ataupun alat musik pengantar. Lalu, alat musik idiofon ini menghasilkan suara dari bahan dasarnya sendiri. Berikutnya itu ada aerofon. Apa sih itu aerofon? Aerofon adalah alat musik yang menghasilkan bunyi melalui udara dan getaran. Nah, beda dengan idiofon, aerofon ini tidak menggunakan membran ataupun senar untuk menghasilkan suaranya, teman-teman. Yang ketiga ada kordofon. Kordofon menghasilkan suaranya melalui senar atau dawai yang dimainkan pada saat dipetik ataupun digesek. Lalu yang berikutnya ada membranofon. Alat musik yang menghasilkan bunyinya melalui selaput ataupun membran. Lalu yang terakhir ada elektrofon. Apa sih itu elektrofon? Elektrofon adalah alat musik yang menghasilkan bunyinya dengan memanfaatkan tenaga listrik ataupun elektronik. Nah, ini dia untuk contoh-contoh alat musiknya. Nah, itu dia pembahasan tentang alat musik berdasarkan bunyi atau sumbernya. Teman-teman, semoga materi yang telah aku sampaikan mudah dipahami ya. Semangat untuk terus belajar. Dadah! Halo semuanya, perkenalkan saya Sasika Ironisa dari kelas BAS 4. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 2, yaitu cara seru bermain alat musik. Jadi, alat musik adalah benda ataupun instrumen yang diadaptasi ataupun dimodifikasi untuk menghasilkan musik. Nah, cara memainkan alat musik itu ada 4. Yang pertama itu adalah instrumen perkusi. Instrumen perkusi adalah instrumen yang menghasilkan suara melalui getaran dan dilakukan dengan beberapa cara, yakni dengan cara dipukul, dipetik, ataupun digoyangkan. Contoh alat musiknya antara lain adalah gamelan. Cara memainkan gamelan yaitu dengan cara dipukul ataupun ditabuh. Yang kedua yaitu ada angklung. Cara memainkan angklung yaitu dengan cara digoyangkan. Dan yang terakhir adalah tamborin. Cara memainkan tamborin adalah dengan cara ditabuh ataupun digoyangkan. Instrumen yang kedua yaitu adalah instrumen gesek. Instrumen gesek adalah alat musik yang menghasilkan bunyi melalui getaran senar yang digesek menggunakan busur atau juga bisa disebut dengan bow. Contoh alat musik dari instrumen gesek adalah biola, rebab, dan selo. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah instrumen petik. Instrumen petik adalah alat musik yang menghasilkan bunyi dengan cara memetik senar atau dawai, baik secara langsung atau menggunakan alat bantu seperti plektrum atau pick. Contoh alat musik dari instrumen petik adalah gitar, harpa, sasando, dan kecapi. Instrumen yang terakhir yaitu adalah instrumen tiup. Instrumen tiup adalah alat musik yang menghasilkan suara melalui getaran udara yang ditiupkan ke dalam atau melalui suatu tabung atau resonator. Cara memainkannya adalah dengan cara meniup ke dalam tabung atau bilah sehingga menghasilkan suara atau getaran bunyi. Nah, contoh alat musik dari instrumen tiup adalah seruling, trompet, saksofon, dan klarinet. Sekian yang dapat saya jelaskan dari materi kelompok 2 yang berjudul Cara Seru Bermain Alat Musik. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Setiawan dari Absen 5.
Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai materi dari kelompok 3, yaitu jenis alat musik berdasarkan penyajiannya. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu ensemble. Jadi, ensemble itu adalah suatu kelompok alat musik yang dimana dimainkan secara bersama-sama oleh beberapa pemain. Nah, musik ensemble ini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada musik ensemble sejenis dan juga musik ensemble campuran. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih itu musik ensemble sejenis. Jadi, musik ensemble sejenis itu adalah suatu kelompok alat musik yang dimana dimainkan secara bersama-sama, namun dengan menggunakan satu jenis alat musik yang sama. Seperti contohnya itu, misalnya di suatu kelompok alat musik, mereka itu hanya memainkan gitar saja. Nah, berarti semua pemain dari kelompok alat musik tersebut hanya menggunakan satu alat musik saja, yaitu gitar. Nah, untuk ciri-ciri yang spesifiknya itu, yang pertama, tentunya dalam musik ensemble sejenis ini, yaitu hanya menggunakan alat musik yang sejenis saja. Lalu yang kedua, yang dihasilkannya itu, dia itu memiliki jenis suara yang seragam, karena dia itu kan hasil nada dari suatu kelompok alat musik yang sejenis saja. Nah, selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir, dia itu biasanya dapat menghasilkan kekompakan atau kombinasi yang serempak. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih itu musik ensemble campuran. Jadi, musik ensemble campuran itu adalah suatu kelompok alat musik yang dimana dimainkan secara bersama-sama, namun menggunakan alat musik dari jenis yang berbeda. Seperti contohnya itu, misalnya di suatu kelompok alat musik itu ada yang memainkan alat musik yang dipetik, dipukul, digesek, ataupun ditiup. Kayak misalnya ada yang main pianika, ada yang main tamborin, ada yang main gitar gitu-gitu. Jadi pokoknya di suatu kelompok alat musik itu ada yang memainkan alat musik yang bersifat melodis, harmonis, dan juga ritmis. Nah, selanjutnya untuk ciri-ciri yang lebih spesifik mengenai musik ensemble campuran ini, pertama itu dapat menghasilkan jenis suara yang kaya dan juga beragam, karena ini tuh hasil campuran dari beberapa alat musik yang berbeda. Lalu yang ketiga, dia itu dalam memainkannya membutuhkan koordinasi dan juga kombinasi yang kuat agar dapat terciptanya keharmonisan dari masing-masing alat musik. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai apa sih masing-masing dari kelebihannya. Jadi, untuk kelebihan dari musik ensemble sejenis itu, yang pertama, harmoni suaranya itu lebih mudah tercapai. Lalu yang kedua, lebih fokus pada teknik dan juga dinamika kelompok. Nah, sedangkan untuk ensemble yang campuran, yang pertama, memiliki bunyi yang lebih variatif dan juga beragam. Dan yang kedua, dapat menghasilkan melodi yang lebih indah. Nah, lalu saya akan menjelaskan mengenai apa sih perbedaan antara musik ensemble sejenis dan juga musik ensemble campuran. Nah, yang pertama dalam aspek jenis alat musiknya. Jika ensemble sejenis itu hanya menggunakan satu jenis alat musik saja, sedangkan ensemble campuran itu dia itu menggunakan beberapa jenis dari alat musik. Nah, lalu yang kedua itu dalam segi aspek jenis suara. Nah, dalam musik ensemble sejenis itu mereka itu dapat menghasilkan jenis suara yang seragam ataupun yang bisa kita sebut itu homogen. Sedangkan jika musik ensemble campuran itu dia itu dapat menghasilkan jenis suara yang beragam ataupun yang bisa kita sebut itu sebagai heterogen. Nah, lalu dalam segi aspek contoh alat musiknya, musik ensemble sejenis itu dia itu tergolong dalam pengelompokan alat musik seperti ensemble seruling dan juga ensemble gamelan. Sedangkan dalam alat musik ensemble campuran dia itu tergolong seperti contohnya itu seperti orkestra, lalu juga ada band. Nah, selanjutnya dalam aspek koordinasi, dalam ensemble sejenis itu mereka itu memiliki tingkat koordinasi yang cukup mudah dikarenakan dia itu memiliki teknik yang sama dalam alat musik yang sejenis. Sedangkan dalam musik ensemble campuran dia itu memiliki tingkat koordinasi yang cukup tinggi atau cukup sulit dikarenakan mereka itu memiliki teknik yang berbeda-beda oleh dari masing-masing setiap alat musik. Oleh karena itu, mengapa dalam musik ensemble campuran itu mereka dalam tingkat koordinasinya itu lebih kompleks gitu. Baik, mungkin sekian hasil pemaparan dari materi kelompok 3. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi saya Sakira Alicia. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 4, yaitu peranan dan fungsi alat musik. Nah, sebelumnya
Kalian tahu nggak sih apa itu fungsi dari alat musik? Fungsi dari alat musik itu yang pertama adalah musik dapat mengekspresikan perasaan. Jadi selain bisa menjadi pengiring lagu, alat musik itu juga menjadi perantara untuk mengekspresikan perasaan kita. Jadi kita bisa mengekspresikan perasaan kita melalui musik. Seperti kita lagi sedih, terus denger musiknya itu musik sedih. Kita lagi senang, denger musiknya itu musik senang, kayak gitu. Nah, lalu yang kedua ada musik dapat menyampaikan pesan. Jadi musik juga dapat menyampaikan pesan kita tanpa harus ngobrol tatap muka gitu. Jadi kayak kita bisa ngode melalui musik. Lalu yang ketiga itu musik sebagai hiburan. Yang dimaksud sebagai hiburan adalah ketika kita lagi sedih, kita lagi murung, kita lagi galau, itu kita dapat memainkan alat musik dan itu bisa menjadi sarana yang membuat kita tuh terhibur gitu dengan adanya musik atau alat musik. Jadi kita bisa memainkan lagu-lagu yang mungkin senang, kita lagi sedih, kita lagi galau, terus kita dengerin musiknya musik yang senang atau gembira gitu. Nah, lalu ada musik sebagai pengiring, alat musik sebagai pengiring pertunjukan. Nah, maksud dari pengiring pertunjukan ini alat musik itu bisa jadi backsoundnya dari acara atau event-event tertentu. Nah, karena kalau misalnya ada acara atau event-event tertentu itu yang tidak ada alat musiknya, yang tidak ada backsoundnya, tidak ada soundnya, itu akan terdengar seperti tidak hidup. Nah, tapi kalau misalnya kita ada acara-acara tertentu atau teater terus ada suaranya, itu kan menjadi lebih hidup. Nah, itu maksud dari alat musik berfungsi sebagai pengiring pertunjukan. Lalu alat musik itu bisa menjadi penambah suasana. Maksud dari alat musik bisa jadi penambah suasana itu adalah ketika kita lagi nonton sesuatu, terus kayak nonton horor atau nonton yang romantis. Nah, terus kan ada musik-musiknya tuh guys. Nah, musik-musiknya itu bisa menjadi penambah suasana ketika kita lagi nonton serius. Kayak misalnya kita nonton horor, terus kan si musiknya ini kan musik yang menegangkan gitu. Nah, itu namanya alat musik sebagai penambah suasana. Oke, selanjutnya itu ada alat musik bisa berfungsi sebagai estetis atau keindahan. Yang dimaksud dengan estetis atau keindahan itu adalah alat musik yang cantik ketika didengar atau indah ketika didengar. Itu seperti ada acara-acara tertentu, acara nari gitu, atau event-event tertentu, biasanya alat musik diiringi dan itu terdengar lebih indah dan lebih cantik dan lebih hidup lagi guys gitu. Oke guys, lanjut di sini saya akan menjelaskan fungsi alat musik juga dapat dibedakan menjadi beberapa bagian loh guys. Yang pertama itu melodis, yang kedua itu ritmis, dan yang ketiga itu harmonis. Nah, apa sih penjelasannya? Melodis yaitu alat musik yang membawakan suatu melodi utama, itu seperti biola atau struling. Nah, lanjut ke alat musik kedua yaitu alat musik ritmis, yaitu alat musik yang mengatur tempo dan irama. Contohnya seperti drum atau kendang. Nah, lanjut yang ketiga itu ada harmonis. Harmonis itu adalah alat musik yang memberikan akor dan keselarasan nada. Itu contohnya seperti gitar atau keyboard. Oke, lanjut kita ke ciri permainan musik melodis. Apa sih ciri-ciri permainan musik melodis? Yang pertama itu adalah dapat menghasilkan nada yang beraturan pastinya. Lalu yang kedua itu dapat membawakan melodi utama. Lalu yang ketiga pastinya memiliki tangga nada. Lanjut ke ciri-ciri jenis permainan musik harmonis. Nah,
ciri-ciri musik harmonis itu apa aja sih? Yang pertama itu sebagai pengatur tempo. Nah, lalu yang kedua itu tidak memiliki tangga nada yang tetap. Dan yang ketiga itu dimainkan bersama-sama. Lalu di sini ada ciri-ciri permainan musik ritmis. Nah, yang pertama itu tidak memiliki tangga nada. Yang kedua itu mengatur irama, ketukan, dan tempo. Nah, yang ketiga itu dimainkan dengan cara dipukul, guys. Oke guys, segitu aja materi dari kelompok 4, yaitu tentang melodi, ritmis, dan harmonis. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika belum terlalu sempurna. Bye-bye. Halo semua, perkenalkan aku Eva. Aku akan menjelaskan tentang jenis alat musik berdasarkan bahannya. Nah, yang pertama yaitu dari bahan bambu. Bambu memiliki sifat yang sangat kuat, ringan, dan mudah dibentuk, sehingga bambu menjadi bahan ideal untuk pembuatan alat musik. Nah, contohnya itu ada angklung yang terbuat dari bambu. Nah, jenis bambu yang digunakan yaitu ada bambu uno dan bambu teman. Alasannya kenapa pakai bambu? Karena bambu memiliki suara yang khas untuk dijadikan alat musik. Bahan yang kedua yaitu kayu. Kayu memiliki sifat yang sangat kuat, tahan lama, dan juga mudah dibentuk. Nah, kayu ini contoh alat musiknya yaitu pelompong. Pelompong menggunakan bahan kayu dari kayu kopang. Kenapa? Karena kayu kopang ini memiliki suara yang sangat khas dan juga memiliki daya tahan yang lalu juga yaitu ada logam memiliki sifat yang tahan korosi dan juga tahan lama, mudah dibentuk juga. Contohnya yaitu adalah trompet. Oke, lanjut yaitu berbahan dasar kulit hewan. Nah, kulit hewan ini memiliki sifat yang sangat elastis dan juga sangat kuat untuk dijadikan alat musik, dan juga ketika kulit hewan ini dijadikan alat musik memiliki suara yang sangat khas dan unik. Lalu contoh alat musiknya yaitu seperti gendang. Itu biasanya menggunakan kulit hewan kambing, sapi, ataupun kerbau. Itu bisa. Lalu kelima yaitu dari tanah liat. Nah, tanah liat ini memiliki sifat yang sangat elastis dan mudah dibentuk pastinya. Contohnya itu ocarina yang berasal dari Afrika. Ya, berasal dari Afrika dan bentuknya itu menyerupai telur dan memiliki banyak bolong-bolong gitu. Itu untuk memainkan alat musiknya. Nah, lanjut ke materi yang keenam yaitu flora. Flora ini memiliki sifat yang sangat organik dan juga mudah ditemukan. Contoh alat musiknya itu marakas. Marakas ini terbuat dari luarnya itu terbuat dari kayu. Nah, yang dalamnya itu terbuat dari biji-bijian. Bahan dasar penekanan. Penekanan memiliki sifat yang kuat dan juga memiliki suara ini. Contoh alat musik itu berasal dari kayu. Nah, contohnya digunakan untuk dalam sekolah, bisnis, dan bahan dasarnya itu terbuat dari tanduk kerbau atau sapi, bahan plastik ataupun barang bekas. Nah, alat musik yang terbuat dari barang bekas ini memiliki sifat yang mudah ditemukan dan memiliki sifat yang sangat mudah digerak. Nah, alat musiknya yaitu ada marakas yang terbuat dari bahan bekas. Itu ada bahannya itu terbuat dari botol aqua yang dinaduk terus dikasih beras ataupun biji-biji kering gitu. Dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.